bersalah. Dari awal kami sudah menjelaskan, menerima komentar dari Mbak, dari itu ibunya untuk permasalahan ini. Cuman dari satu pihak, dari Habib Bahar, saya sebagai kuasa hukum belum menerima apa komentar klarifikasi dari dia. Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah video yang cukup menarik ya, dimana kemarin ada orang yang mendampingi salah satu perempuan yang ini diduga ini dinikahkan ya secara terpaksa, dan pengacara itu kemudian kuasa hukum itu mendampinginya karena dianggap bahwa ini ada pelanggaran hukum di sana. Tetapi tidak berapa lama kemudian muncul lagi klarifikasi dari beliau, yang orang yang sama, yang kuasa hukum dari anak tersebut, bahwa itu tidak benar, dan dia meminta agar meminta maaf kepada Habib Bahar dan segenap para pengikutnya ya atas kekeliruan dan kesalahan yang dia lakukan. Tetapi tentu apapun itu orang akan bertanya ya, kenapa situasi ini begitu gampang orang kemudian melakukan sesuatu kalau itu memang tidak dipertimbangkan matang-matang ya. Hal-hal yang sifatnya tidak pasti, tidak benar, sekaliber seorang yang terdidik kok bisa-bisa melakukan sebuah pernyataan di depan publik, lalu kemudian setelah dia tahu bahwa itu sebuah kesalahan, lalu kemudian meminta maaf ya, hanya karena ya sebuah tindakan ceroboh. Nah, situasi ini tentu akan mengundang banyak pertanyaan, karena di satu sisi memang Habib Bahar ini orang yang lagi sedang viral ya dari beberapa bulan terakhir ini. Apakah ini semua berkaitan ya atau tidak? Yang jelas bahwa Habib Bahar ini telah menyita perhatian publik ya sejak dia ya sedang berceramah dengan gayanya yang begitu keras, cenderung memaki, lalu kemudian pernah menyatakan keturunan Wali Songo terputus, sehingga kemudian diberitakan tertembak, yang hingga hari ini juga belum jelas bagaimana hasil daripada pemeriksaan penyidikan daripada kepolisian. Dan ini kemarin lagi viral gara-gara diberitakan ya, tapi ternyata tidak seberapa lama ada lagi bantahan dari orang yang mengaku sebagai kuasa hukum dari perempuan tersebut. Nah, seperti apa, kita akan coba membandingkan video dari sang kuasa hukum itu ketika dia menemani wanita tersebut, lalu kemudian video klarifikasinya kemudian. Nah, silakan memberikan tanggapan di kolom komentar. Ya, jadi ini prosesi penyerahan kuasa daripada ibu korban yang bernama Marisa kepada pengacara Bapak Ferry Setiawan. Secara simbolis sudah diserahkan. Coba ditunjukkan, Pak. Ini ya Ibu dan Mbak, ini surat kuasa yang akan diserahkan. Ini kan anak di bawah umur, jadi surat kuasa dilimpahkan, yang memberi surat kuasa adalah ibunya. Ini saya secara simbolis menyerahkan surat kuasa ke ibu. Jadi kalau seandainya ada yang mempertanyakan masalah ini, silakan hubungi saya aja, kan ada nomor telepon saya. Itu aja, terima kasih. Baik. Selanjutnya ini kuasa untuk dipegang Pak Ferry. Ya, ini nanti disimpan ya. Jadi dengan penyerahan ini sepenuhnya kuasa hukum berlanjut. Jadi dari awal sampai tahap somasi sampai selesai itu tanggung jawab saya sebagai penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang akan saya lakukan adalah memberikan somasi kepada Habib Bahar
untuk mengklarifikasi permasalahan ini. Ini hanya dugaan ya, dugaan bahwa menyatakan benar atau tidak ini terjadi, itu aja. Nanti jawabannya ada di jawabannya dari Habib Bahar. Habib Bahar somasi. Jadi untuk asas yang akan saya tempuh adalah asas praduga tidak bersalah. Dari awal kami sudah menjelaskan, menerima komentar dari Mbak, dari itu ibunya untuk permasalahan ini. Cuman dari satu pihak, dari Habib Bahar, saya sebagai kuasa hukum belum menerima apa komentar klarifikasi dari dia. Baik. Itu aja. Berhenti dulu. Nah, kasus ini jika tidak ada wali, berarti mirip dengan kemarin itu, yang di Jember itu, Ustadz Lato-Lato itu, yang menikah dengan santrinya. Ya bisa dibilang itu kalau dalam kaidah Islam itu zina yang di Jember itu. Tapi untuk yang ini, jika kita melihat alur ceritanya, juga tidak ada walinya, bahkan ada bahasa apa ya, dia berangkat dari rumah itu untuk mencari kerja, tapi faktanya yang dialami berbeda. Ini lanjutannya. Marisa, gadis di bawah umur, diduga telah dinikahi oleh Habib Bahar bin Smith dan dipulangkan hanya dalam waktu seminggu. Ternyata Marisa ini juga seorang anak yatim dan rumahnya pun masih dalam keadaan direnovasi akibat berdampak gempa beberapa bulan yang lalu. Marisa saat ini sedang berada di rumah neneknya karena banyak sekali orang yang ingin bersimpati atau ingin menemuinya. Perasaan ibu selaku orang tua mendengar kabar anaknya yang telah hilang kontak selama 1 minggu, terus ternyata sepulang di rumah mendengar pengakuan bahwa anaknya telah dinikahi seorang Habib Bahar bin Smith tanpa sepengetahuan ibu. Gimana perasaan ibu? Sangat kecewa. Sangat kecewa. Benar-benar kecewa, sakit hati, merasa tidak dihargai kan, saja. Kalau pengennya ibu, kalau memang benar-benar Habib Bahar ingin memperistri anaknya itu harusnya seperti apa, Bu? Ya seperti layaknya manusia biasa, sopan. Harus ada lamarannya, datang baik-baik. Iya, gitu, datang ya, baik-baik. Iya, seolah-olah itu dijual ke Habib Bahar. Karena dari sininya berangkatnya kerja, bukan mau nikah. Rumahnya nggak kabur, dianterin baik-baik ke rumah majikannya, bukan ke Habib Bahar. Mengenalkan ke Habib Bahar sendiri itu orang yang merekrut tenaga kerja itu juga orangnya masih sama ya, Bu? Masih sama itu. Jadi ibu menduga bahwa anak ibu ini sengaja dijual ke Habib Bahar. Dijual di Habib Bahar. Iya. Karena anak ini masih belum mau nikah, masih anak kecil, masih sekolah. Masih sekolah, umur 16 tahun. Iya. Belum mau nikah, masih panjang masa depannya juga. Bang Ferry, Siap. Ini kelanjutan setelah adanya somasi. Apabila Habib Bahar ini kan seorang Habib yang merasa kaya, merasa terhormat. Seandainya diabaikan itu somasi dari kuasa hukumnya, Bang Ferry sendiri, apa tanggapan Anda? Menurut aturan hukum, kalau seandainya somasi kami atau saya dari kuasa hukumnya, ibunya Marisa Aulia itu tidak ditanggapin, maka saya akan tempuh jalur hukum. Untuk saat ini saya yakin dengan hukum di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Intinya kita bicara kebenaran. Apa yang terjadi itulah yang dilakukan. Gatuh bahwa saya mendampingi klien saya untuk meminta maaf terhadap Habib Bahar bin Smith dengan mendapat klarifikasi dari beliau bahwa video-video yang beredar selama beberapa hari ini tidak benar. Kami atas nama kuasa hukum dan kuasa hukum Ibu Solia dan Teh Marisa Aulia itu meminta maaf kepada umat Islam di seluruh Indonesia dan umat Islam pencinta Habib Bahar bin Ali bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ferry Setiawan, tempat tanggal lahir Pontianak 3 Desember 81, agama Islam, alamat Jalan Budi Mulia nomor 18, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. NIK 617103 012 810007. Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan kebohongan, penipuan, kesusahan serta kemunafikan
terhadap Habib Bahar bin Ali bin Smith dan Ibu Ika Soliha dan saudari Marisa Aulia. Saya melakukan semua atas perintah saudara Ibrahim, termasuk video wawancara oleh saudara Ibrahim. Dengan ini saya menyatakan saya hilaf dan meminta maaf kepada Habib Bahar bin Ali bin Smith dan seluruh umat Islam dan pencinta Habib Bahar bin Ali bin Smith. Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun. Cianjur 14 Juni 2023 yang membuat pernyataan Ferry Setiawan. Saya pengacara yang viral kemarin itu merasa ditipu dan diiming-imingi uang dan mobil baru serta untuk memfitnah Habib Bahar bin Ali bin Smith itu dengan menyelesaikan kerjaan ini sampai selesai, dan saya diberi mobil, diberi rumah, dan diberi duit. Itu aja. Setelah abang tahu seperti ini bagaimana bang? Terus abang kok bisa seperti itu? Kan makanya saya merasa bersalah dengan tindakan yang saya lakukan terhadap memfitnah Habib dan membohongi klien saya dengan suruhan Pak Ibrahim. Itu aja. Makanya oleh sebab itu saya tidak tahu sedikit pun apa kapasitas dia untuk itu. Saya hanya disuruh bolak-balik untuk mengurus ini. Itu aja. Pernyataan si Ibrahim itu ke abang gimana awalnya? Diminta tolong untuk mengurus permasalahan pernikahan anak di bawah umur. Itu aja. Itu saya jawab sejujur-jujurnya. Setahu saya begini bang, ya. Biasanya kalau lawyer itu siap mau memberikan kuasa itu bertanya-tanya dulu, ya, kronologisnya bagaimana, ya kan? Abang sekarang udah tahu bahwasannya abang diperalat sama si Ibrahim. Ya. Kan? Diperalat. Berarti kan abang udah tahu undang-undangnya. Benar. Sebab yang korban ini adalah Habib Bahar bin Smith, ya. Karena nama beliau ini udah tercemar. Ya. Abang tahu undang-undangnya bagaimana? Benar, ngerti saya. Makanya saya menyatakan di sini karena setulus hati saya bahwa saya dimanfaatkan dengan Pak Ibrahim. Itu aja. Saya tidak ada niat sekaligus untuk memfitnah Habib Bahar bin Ali bin Smith. Sedikit pun saya tidak ada mau memfitnah kalau seandainya saya tidak disuruh sama saudara Ibrahim. Itu aja. Ketiga bang, andaikan nih karena beliau ini, alhamdulillah beliau ini ibaratnya nggak mau untuk melaporkan. Iya. Abang kalau dilaporkan nih, apalagi abang tahu hukum kan? Iya. Tahu bagaimana hukumnya ketika pencemaran nama baik dilaporkan. Iya. Nah, sekarang abang, bagaimana tindakan abang kepada si Ibrahim setelah abang tahu seperti ini? Saya akan memberikan somasi ke dia, mau menanyakan, menekankan ke dia, kok saya dimanfaatkan seperti ini. Itu aja. Ya udah bang, terima kasih. Itu aja. Keterangannya bang ya. Saya mau tanya bu, setelah ibu tahu bahwasannya ibu dibohongi sama pengacaranya, hukum saya itu Pak Ferry Setiawan ya? Ferry Setiawan. Bagaimana perasaan ibu? Ya nggak enak lah. Kenapa bohong? Kan saya nggak punya salah, nggak punya dosa. Kenapa bohongin saya? Saya kan mau minta tolong. Kenapa dibohongin? Oh begitu ya bang. Kita minta tolong kan, minta anak saya. Kenapa dibohongin? Nah terus saya mau tanya sama Mbak Marisa ini. Nah Mbak Marisa setelah tahu bahwasanya Mbak Marisa dibohongin sama sama pengacara yang memberikan kuasa hukumnya itu Pak Ferry Setiawan. Bagaimana perasaan Mbak Marisa ini? Ya karena sakit hati juga kan. Awalnya dia ngomongnya secara kayak benar-benar banget, tapi ternyata bohong, penipu. Nah, begitu berarti Pak. Nah, siap. Berarti surat kuasa. tanggapan ibu sama Mbak Marisa untuk pengacara bagaimana? Ya itu terserah Habib aja. Bagusnya gimana? Menurut Habib. Iya, setelah Mbak Marisa ibu tahu bahwasannya dibohongin sama pengacara, Mbak Marisa bagaimana nih? Hati Mbak Marisa setelah Mbak Marisa tahu pengacara ini ngebohongin, bagaimana? Ya sakit hati aja. Sakit hati. Iya. Tanggapannya ke Habib gimana? Yang sekarang udah tersebar videonya, gara-gara video yang kemarin yang tersebar itu, bagaimana tanggapan buat Habib? Ya gimana ya? Ya hapus aja, Hapus balik aja lagi saya minta namanya. maaf.
Bu, kalau udah yang namanya video udah tersebar media itu nggak bakal bisa, apalagi udah jutaan orang yang melihat. Ya harus, cuman itu terserah Habib aja. Nah, bagaimana saya tanya ke Mbak Marisa dulu ya. Mbak Marisa, bagaimana ini kan video udah tersebar semua nih. Bagaimana pandangan Mbak Marisa kepada Habib? Sementara ini kan pencemaran nama Habib gara-gara ulah video kemarin. Gimana untuk Habib? Ya, saya minta maaf aja karena kan saya nggak tahu apa-apa ya. Kirain saya nggak bakalan di video-video karena gitu. Karena pas saya ngomong kirain saya nggak di video, ternyata di video terus dipilihin sama Ibrahim. Oh begitu. Terus Ibu bagaimana Bu? Ini kan di luar sana ini udah jutaan orang yang ngelihat daripada akun yang si Ibrahim itu tuh. Ya kan video yang viral itu. Nah, otomatis kan nama Habib Bahar ini tercemar. Ya kan Ibu nggak tahu. Di TikTok itu kan banyak tuh. Tahu. Lihat aja. Terus enggak? pandangan Ibu setelah ngeliat itu, ngedengar kayak gitu, bagaimana untuk Habib Bahar? Ya minta tanggung jawab aja sama dia. Sama siapa? Ibrahim. Jadi begitu Pak. Jadi kan ini udah terus tanggapan Bapak nih sekarang nih, video udah tersebar semua gara-gara ulah kemarin itu kan. Ya, bagaimana tanggapan Bapak untuk Habib Bahar? Saya menyatakan untuk menyuruh saudara Ibrahim untuk men-take down semua video yang ada. Oh, nggak bisa, dan meminta untuk saudara Ibrahim meminta maaf atau memberi keterangan atau preskon untuk saudara Habib Bahar bin Ali bin Smith supaya nama baiknya cepat pulih dan direhabilitasi. Terima kasih Pak ya atas waktunya Ibu. Mbak Marisa, makasih banyak ya. Saya mau tanya Bu, setelah Ibu tahu bahwasannya Ibu dibohongi sama pengacaranya, hukum saya itu Pak Peri Setiawan ya? Peri Setiawan, bagaimana perasaan Ibu? Ya nggak enak lah. Kenapa bohong? Kan saya nggak punya salah, nggak punya dosa. Kenapa bohongin saya? Saya kan mau minta tolong. Kenapa dibohongin? Oh begitu ya Pak. Kita minta tolong kan, minta anak saya. Kenapa dibohongin? Nah terus saya mau tanya sama Mbak Marisa ini. Nah, Mbak Marisa setelah tahu bahwasanya Mbak Marisa dibohongin sama sama pengacara yang memberikan kuasa hukumnya itu Pak Peri Setiawan. Bagaimana perasaan Mbak Marisa ini? Ya karena sakit hati juga kan. Awalnya dia ngomongnya secara kayak benar-benar banget, tapi ternyata bohong, penipu. Benar-benar mau nolong. Nah, begitu berarti Pak. Nah, siap. Berarti Surat kuasa. tanggapan Ibu sama Mbak Marisa untuk pengacara bagaimana? Ya itu terserah Habib aja. Bagusnya gimana? Menurut Habib. Iya, setelah Mbak Marisa Ibu tahu bahwasannya dibohongin sama pengacara, Mbak Marisa bagaimana nih? Hati Mbak Marisa setelah Mbak Marisa tahu pengacara ini ngebohongin, bagaimana? Ya sakit hati aja. Sakit hati. Iya. Tanggapannya ke Habib gimana? Yang sekarang udah tersebar videonya gara-gara video yang kemarin yang tersebar itu. Bagaimana tanggapan buat Habib? Ya gimana ya? Ya hapus aja. Hapus aja, saya minta maaf. Bu, kalau udah yang namanya video udah tersebar media itu nggak bakal bisa, apalagi udah jutaan orang yang melihat. Ya harus, cuman itu terserah Habib aja. Nah, bagaimana saya tanya ke Mbak Marisa dulu ya. Mbak Marisa, bagaimana ini kan video udah tersebar semua nih. Bagaimana pandangan Mbak Marisa kepada Habib? Sementara ini kan pencemaran nama Habib gara-gara ulah video kemarin. Gimana untuk Habib? Ya, saya minta maaf aja karena kan saya nggak tahu apa-apa ya. Kirain saya nggak bakalan di video-video karena gitu. Karena pas saya ngomong kirain saya nggak di video, ternyata di video terus dipilihin sama Ibrahim. Oh begitu. Terus Ibu bagaimana Bu? Ini kan di luar sana ini udah jutaan orang yang ngelihat daripada akun yang si Ibrahim itu tuh. Ya kan video yang viral itu. Nah, otomatis kan nama Habib Bahar ini tercemar. Ya kan Ibu nggak tahu. Di TikTok itu kan banyak tuh. Tahu. Lihat aja. Terus enggak? pandangan Ibu setelah ngeliat itu, ngedengar kayak gitu, bagaimana untuk Habib Bahar? Ya minta tanggung jawab aja sama dia. Sama siapa? Ibrahim. Jadi begitu Pak. Jadi kan ini udah terus tanggapan Bapak nih sekarang nih, video udah tersebar semua gara-gara ulah kemarin itu kan. Ya, bagaimana tanggapan Bapak untuk Habib Bahar? Saya menyatakan untuk
menyuruh saudara Ibrahim untuk men-take down semua video yang ada. Oh, nggak bisa, Dan meminta untuk saudara Ibrahim meminta maaf atau memberi keterangan atau preskon untuk saudara Habib Bahar bin Ali bin Smith supaya nama baiknya cepat pulih dan direhabilitasi. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Ibu Mbak Marisa, makasih banyak ya.